Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melakukan diskusi di forum Zoom ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait konsep teori kecerdasan. Yang pertama, yang kami hormati yaitu Ibu Nelitawati SPD MPD PhD dan juga Bapak Singgi Ginanjar MPD. Sebelum memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulidia Devina Putri dengan Saya Masyarah Fadila dengan NIM 2300-10. Saya Elvira Putri dengan NIM 21022172. Saya Helena Anggia Putri dengan NIM 21022142. Baik, langsung saja kita pada pembahasan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Kak Elvi Helmi Saputri. Kepada Kak Elvi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori kecerdasan. Yang pertama yaitu ada pengertian dari teori kecerdasan. Slide selanjutnya, apa moderator? Dalam slide selanjutnya moderator. Dila, untuk Selanjutnya. selanjutnya. Yang pertama yaitu ada pengertian dari teori kecerdasan. Nah, menurut Kamus Dewan tahun 2000 mendefinisikan kecerdasan sebagai kepandaian, kepintaran, kecerdikan, dan kemampuan akal untuk berpikir. Mengerti kecerdasan biasanya dianggap sebagai kunci kepada kepandaian dalam pembelajaran dan akademik. Satu-satunya entity bersifat kelahiran dan tidak boleh berubah. Kemudian Piaget tahun 1952 mendefinisikan kecerdasan sebagai kebolehan individu untuk berpikir atau merangkul sebagai proses untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Nis dan Halsa tahun 2000 mengatakan kecerdasan ialah kemampuan seorang individu untuk mempelajari dan berpikir serta memahami untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, secara tradisi, kecerdasan merujuk kepada kemahiran dalam menggunakan bahasa serta kemampuan dalam berpikir logik matematika. Nah, di antara semua definisi yang ada, para ahli sepakat bahwa apa yang dipahami oleh kecerdasan atau kecerdasan harus mengandung dua aspek. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir abstrak, yang kedua kemampuan belajar dari pengalaman atau memecahkan masalah dan secara efektif memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, kecerdasan adalah kemampuan untuk merespon secara tepat situasi baru dalam menggunakan akal untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu ada macam-macam teori kecerdasan. Nah, kecerdasan tidak dapat dipisahkan dari proses berpikir manusia. Adapun macam-macam teori kecerdasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori kecerdasan umum mental. Teori umur mental ialah teori yang mengatakan kecerdasan adalah bersifat penurunan. Nah, diperkenalkan oleh Alfred Binet dan Theodore Simon tahun 1986. Teori ini menggunakan pendekatan psikometrik dalam menggunakan kecerdasan seorang individu. Pada awal penemuan teori ini, mereka diberi tugas untuk mengenal pasti cara untuk meningkatkan kecemerlangan akademik anak-anak dengan mengenalkan pasti kecerdasan yang ada pada mereka. Yang kedua yaitu teori Tearke. Teori kecerdasan Tearke adalah salah satu teori yang mendukung aliran revisionis yang mempercayai persekitaran merupakan faktor utama kepada kebentukan kecerdasan. Teori ini diperkenalkan oleh Robert J. Sternberg
tahun 1985 mengatakan kecerdasan adalah kemampuan seseorang individu menggabungkan elemen operasi mental, analytical, creativity, dan menghasilkan produk yang memberi faedah dalam konteks budaya dan sosialnya. Yang ketiga yaitu ada teori kecerdasan cair dan kecerdasan kristal. Teori ini ditemukan pada tahun 1960 oleh Raymond Cattell dan John Horn. Teori ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori kecerdasan umum. Mereka membedakan antara keterampilan pemecahan masalah yang tidak dapat diperoleh melalui pengajaran yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya, kecerdasan cair, dan yang diperoleh dari sekolah atau pengaruh budaya lainnya. Tadi disebut juga dengan kecerdasan kristal. Nah, yang keempat ada teori kecerdasan yang dapat dipelajari. Teori kecerdasan ini ditemukan oleh David Pankis di Harvard. Inti dari teori ini adalah bahwa kecerdasan dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh sejumlah faktor dalam kehidupan seseorang. Faktor-faktor tersebut adalah sistem otak, pengalaman hidup, dan kapasitas pengaturan diri. Dan yang terakhir ada teori kecerdasan emosi. Teori kecerdasan emosi boleh diperinci kepada 5 domain. Yang pertama, yaitu kebolehan mengetahui emosi sendiri, kedua dapat mengendalikan emosi, ketiga memotivasi diri, keempat memahami motivasi emosi orang lain, dan yang kelima mengendalikan perhubungan. Menurut Gohelman tahun 1996, kemahiran emosi adalah dipelajari dan diwujud hasil interaksi dengan orang lain seperti hasil daripada proses pendidikan. Selanjutnya ada B, pentingnya sebagai calon pendidik atau pendidik mempelajari teori kecerdasan manusia. Slide selanjutnya, Mai. Sebagai calon pendidik atau pendidik sangat penting mempelajari teori kecerdasan karena yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam. Dengan memahami teori-teori kecerdasan manusia, calon pendidik atau pendidik dapat memiliki wawasan yang lebih dalam tentang berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki individu. Hal ini memungkinkan untuk mengendali kecerdasan siswa secara individual dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu ada meningkatkan motivasi belajar. Dengan memahami teori kecerdasan, calon pendidik atau pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan berbagai jenis kecerdasan. Ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka merasa dihargai dan didukung dalam mengeksplorasi potensi intelektual mereka. Dan yang terakhir ada menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dengan memanfaatkan teori kecerdasan, calon pendidik atau pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang beragam dan menarik sesuai dengan preferensi kecerdasan individu. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memicu minat belajar siswa. Baik, sekian terima kasih pemaparan dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Elvi. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri itu mengenai pengertian dari beberapa pendapat para ahli mengenai teori kecerdasan seperti IQ, EQ, SQ, dan multiple intelligence. Yang pertama yaitu kecerdasan intelektual IQ, yang merupakan istilah dari pengelompokan kecerdasan manusia yang pertama kali diperkenalkan oleh Albert Binet, ahli psikologi dari Perancis pada awal abad ke-20. Kata akal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti mengikat atau menahan. Namun, secara umum akal dipahami sebagai potensi disiapkan untuk menerima ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam istilah psikologi, IQ adalah kemampuan seseorang untuk mengenal dan merespon alam semesta yang tercermin dalam matematika, fisika, kimia, biologi, dan bidang eksakta, serta teknik. Namun belum merupakan pengetahuan untuk mengenal dan memahami diri sendiri dan sesamanya. Cara berpikirnya sesuai dengan tugas-tugas teratur ekspresi verbal, menulis, membaca, asosiasi, auditorial, serta simbolisme. Menurut Deporter dan Hernacki 2001 pada halaman 36. Selanjutnya itu kecerdasan emosi atau EQ. Istilah kecerdasan
Emosi atau EQ pertama kali diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John Mayer pada tahun 1990 dalam I. Shapiro 1998. Emosi lahir dari peristiwa-peristiwa yang dialami manusia dan bisa merespon jiwa. Namun, bentuk emosi tersebut menyenangkan kalau peristiwanya menyenangkan dan memurungkan kalau peristiwanya memurungkan menurut Az-Zabalani tahun 2007. IQ menjadikan seseorang mampu mengenali, berempati, mencintai, termotivasi, berasosiasi, dan dapat menyambut kesedihan dan secara tepat, menurut Sulistami 2006. Selanjutnya itu kecerdasan spiritual atau SQ. SQ merupakan sebuah konsep kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yang menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. SQ yang menyatukan dan memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan, SQ merupakan kecerdasan tertinggi kita, menurut Pasya 2004. Temuan sains membuktikan bahwa SQ berbasis pada otak manusia. Basis itu adalah osilasi saraf, penanda semantik, bawah sadar kognitif, dan good spot. Menurut Danah 2002, SQ memungkinkan kita untuk menyatukan hal-hal yang bersifat interpersonal serta menjembatani kesenjangan antara diri sendiri dan orang lain. Keempat, kecerdasan jama atau multiple intelligence. Menurut Salim pada tahun 2000, multiple intelligence merupakan kata dari bahasa Inggris yang memiliki arti terdiri dari banyak, sedangkan intelligence berarti kecerdasan jama atau lebih dari satu kecerdasan. Howard Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya, kecakapan untuk mengembangkan masalah untuk dipecahkan, dan kecakapan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa multiple intelligence adalah kemampuan ganda yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi, menurut Gardner pada tahun 2003. Materi selanjutnya yaitu karakteristik anak didik yang memiliki masing-masing kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan logika matematika, yang mana merupakan kapasitas untuk menghitung, mengukur, menilai, dan menganalisis hipotesis, serta memecahkan masalah matematika menurut Said dan Budi Manjaya pada tahun 2015. Yang kedua itu kecerdasan linguistik. Menurut Indria pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa kecerdasan linguistik sebagai kapasitas untuk mengekspresikan ide-ide seseorang melalui penggunaan bahasa dan terminologi dalam berbagai bentuk verbal dan tertulis. Yang ketiga itu kecerdasan kinestetik, yang merupakan kapasitas untuk mengatur gerakan anggota tubuh, keseimbangan, koordinasi, dan ketangkasan. Yang keempat itu kecerdasan visual spasial, kapasitas seseorang untuk membentuk dan menggunakan model mental. Istilah kecerdasan ini, kecerdasan visual spasial, itu menurut Jasmine pada tahun 2019. Yang kelima itu kecerdasan naturalis, adalah kapasitas seseorang untuk tanggap terhadap lingkungannya dan mengidentifikasi berbagai jenis hak istimewa yang ada di sana, menurut Fatani 2016. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Interpersonal intelligence menurut Salsabila dan Zafi pada tahun 2020 merupakan kapasitas untuk bersimpati dengan orang lain, berkoordinasi dengan orang lain, serta menyampaikan apa yang harus dilakukan secara efektif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kakak Helena Anggia Putri. Kepada Kak Helena dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu layanan pendidikan dan pembelajaran dalam mengembangkan masing-masing kecerdasan. Yang pertama itu ada materi selanjutnya yang bagian F. Problem dan solusi yang dihadapi oleh guru menghadapi masing-masing kecerdasan anak didik.
Masalah yang dihadapi seperti yang pertama, perbedaan kecerdasan. Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, seperti kecerdasan linguistik, logika matematika, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Yang kedua, kesulitan dalam menyampaikan materi. Tidak semua metode pembelajaran cocok untuk semua jenis kecerdasan. Hal ini bisa membuat beberapa siswa merasa kesulitan memahami materi. Yang ketiga, yaitu motivasi yang berbeda. Anak dengan kecerdasan yang berbeda mungkin memiliki tingkat motivasi yang bervariasi terhadap pembelajaran yang sama. Yang keempat, persepsi negatif. Anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik mungkin merasa rendah diri atau kurang percaya diri. Yang kelima, yaitu keterbatasan waktu. Dalam waktu yang terbatas, sulit bagi guru untuk memberikan perhatian yang cukup kepada setiap siswa. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yang pertama yaitu dengan pendekatan pembelajaran beragam. Yang A, gunakan berbagai metode pengajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, permainan edukasi, dan multimedia untuk menjangkau berbagai kecerdasan. Yang ke B, integrasikan seni musik dan aktivitas fisik ke dalam pembelajaran untuk menarik perhatian anak dengan kecerdasan kinestetik dan musikal. Yang kedua yaitu penyesuaian kurikulum. Yang A-nya, sesuaikan kurikulum dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan masing-masing siswa. Yang B, memberikan pilihan tugas atau proyek yang memungkinkan siswa memilih cara mereka menunjukkan pemahamannya. Yang ketiga, memberikan umpan balik positif. A, memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif untuk membangun kepercayaan diri siswa. Yang B, merayakan keberhasilan kecil untuk meningkatkan motivasi. Yang keempat, bimbingan dan individu. Luangkan waktu untuk memberikan bimbingan individu kepada siswa yang memerlukan bantuan tambahan, serta gunakan tutor sebaya atau kelompok belajar untuk mendukung siswa dalam memahami materi. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Ciptakan suasana kelas yang mendukung dan inklusif di mana semua siswa merasa aman dan berpartisipasi. Ajak siswa untuk saling menghargai perbedaan dan belajar dari satu sama lain. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan profesional. Ikuti pelatihan tentang cara mengajar dengan pendekatan kecerdasan, majemuk agar guru lebih siap menghadapi perbedaan di kelas. Diskusikan dengan rekan guru untuk berbagai strategi dan pengalaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Helena. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mesyara Fadila kepada Dila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai upaya-upaya dalam meningkatkan kemampuan guru dalam melayani pembelajaran anak yang mempunyai masing-masing kecerdasan. Yang pertama yaitu pelatihan tentang kecerdasan majemuk. Memberikan pelatihan kepada guru mengenai teori kecerdasan majemuk dan bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran. Yang kedua, pengembangan metode pembelajaran yang beragam. Mendorong guru untuk menggunakan berbagai metode mengajar yang dapat mengakomodasi kecerdasan yang berbeda. Yang ketiga, penyusunan rencana pembelajaran individual. Membantu guru untuk membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kecerdasan dominan masing-masing siswa. Yang keempat, penyediaan sumber daya dan media pembelajaran. Menyediakan beragam sumber daya dan media pembelajaran yang mendukung pengembangan berbagai jenis kecerdasan. Kelima, evaluasi pembelajaran yang komprehensif. Melatih guru untuk melakukan penilaian yang tidak hanya fokus pada kecerdasan linguistik dan logis matematis, tapi juga kecerdasan lainnya. Yang keenam, mendorong guru untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman dalam menangani siswa dengan kecerdasan yang beragam. Yang ketujuh, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk membantu guru dalam menyajikan materi yang sesuai dengan berbagai jenis kecerdasan. Yang kedelapan, pembelajaran berbasis proyek. Guru dalam ini kemampuan guru dapat merancang pembelajaran berbasis proyek yang dapat mengakomodasi berbagai kecerdasan. Yang kesembilan, pendekatan personal, yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam memahami dan menghargai keunikan setiap siswa. Yang kesepuluh, evaluasi dan refleksi diri. Mendorong guru untuk terus mengevaluasi dan merefleksikan metode pengajaran mereka untuk perbaikan berkelanjutan. Materi selanjutnya itu mengenai upaya-upaya dalam meningkatkan kemampuan guru dalam melayani pembelajaran anak yang mempunyai masing-masing kecerdasan. Ada 4, yaitu yang pertama, motivasi dan minat belajar serta kedisiplinan dalam belajar. Motivasi belajar pada siswa tidak sama kuatnya. Ada siswa yang motivasinya bersifat intrinsik, di mana kemauan belajarnya kuat dan tidak tergantung pada faktor di luar dirinya. Sebaliknya dengan siswa yang motivasinya belajar bersifat intrinsik, kemauan untuk belajar sangat tergantung pada kondisi di luar dirinya.
Menurut Handoko, untuk mengetahui kekuatan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, kuatnya kemauan untuk berbuat. Kedua, jumlah waktu yang disediakan untuk belajar. Yang ketiga, kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain. Yang keempat, ketekunan dalam mengerjakan tugas. Nah, menurut Sardiman, motivasi belajar memiliki indikator. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas rutin. Dan yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, guru perlu melakukan beberapa hal untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham ke arah mana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar dan pada gilirannya meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang kedua, membangkitkan motivasi siswa. Salah satu cara yang logis untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran adalah mengaitkan pengalaman belajar dengan minat siswa. Yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Siswa yang mungkin dalam belajar baik, manakala ada dalam suasana yang menyenangkan, rasa aman, bebas dari rasa takut. Untuk itu, guru perlu melakukan hal-hal yang bisa membuat siswa tersebut senang dalam proses pembelajaran. Yang keempat, berikan pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Motivasi akan tumbuh manakala siswa merasa dihargai. Dalam pembelajaran, pujian dapat dimanfaatkan sebagai alat motivasi. Contohnya yaitu strategi belajar mengajar yang digunakan guru dalam pembelajaran. Ada beberapa contoh strategi mengajar yang efektif dan beserta penerapannya. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok kecil untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan pelajaran. Misalnya, tugas kelompok yang melibatkan diskusi, pembagian tugas, dan tanggung jawab bersama. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Memperkenalkan siswa pada situasi atau masalah yang nyata dan menantang, di mana mereka harus menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk menemukan solusi. Yang ketiga, pembelajaran aktif. Mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, eksperimen, dan presentasi. Yang keempat, pembelajaran terbalik atau flipped classroom. Membalikkan urutan tradisional antara pemberian materi di kelas dan pekerjaan rumah. Siswa belajar materi secara mandiri di luar kelas melalui video pembelajaran, sementara waktu di kelas digunakan untuk diskusi dan penerapan. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek. Memberikan tugas proyek kepada siswa yang melibatkan penyelidikan, penelitian, dan presentasi hasil karya mereka. Yang keenam, pembelajaran kolaboratif. Mendorong siswa untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, proyek kelompok, dan aktivitas kelas lainnya. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan dan keagamaan anak didik. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam melayani pembelajaran anak dengan kecerdasan, termasuk kepemimpinan dan keagamaan. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan profesional, seperti workshop dan seminar, dengan mengadakan pelatihan tentang kecerdasan majemuk dan bagaimana cara mengajarkannya di kelas. Yang selanjutnya yaitu mentoring, mengimplementasikan program mentoring di mana guru yang lebih berpengalaman membimbing guru dalam menghadapi tantangan di kelas. Yang kedua, kurikulum yang inklusif, dengan interaksi nilai-nilai keagamaan, seperti mengembangkan kurikulum dengan memasukkan nilai-nilai keagamaan, kegiatan kepemimpinan dengan merancang kegiatan ekstrakurikuler yang fokus pada pengembangan kepemimpinan, dan juga dengan metode pembelajaran yang variatif seperti pembelajaran berbasis proyek, penggunaan teknologi, dan juga membangun hubungan yang kuat dengan keterlibatan orang tua dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya dengan evaluasi dan umpan balik, seperti dengan penilaian berbasis kinerja, umpan balik positif yang membangun untuk mendorong siswa agar terus berkembang. Dan juga dengan pendidikan karakter, seperti dengan mengadakan program pendidikan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, dan juga kegiatan spiritual seperti ceramah, diskusi, atau retret spiritual untuk memperdalam pemahaman siswa tentang kepercayaan mereka. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan prestasi belajar anak didik. Kecerdasan prestasi belajar anak didik dapat merujuk pada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi
kemampuan belajar dan mencapai hasil belajar optimal. Seperti dengan kecerdasan intelektual atau kecerdasan IQ dengan memainkan peran penting dalam prestasi belajar siswa. Selanjutnya dengan minat belajar. Minat belajar juga memiliki dampak signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Ketika siswa memiliki minat yang tinggi terhadap materi pelajaran, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya dengan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal yang mendorong siswa untuk belajar dan mencapai tujuan akademik. Tingkatan motivasi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja belajar siswa dan hasil akademik. Dan yang terakhir yaitu dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional juga berperan dalam prestasi belajar siswa. Kemampuan untuk mengelola emosi, memahami perasaan diri sendiri, dan berinteraksi dengan orang lain secara positif dapat mempengaruhi kemampuan belajar siswa. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada Lila. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori kecerdasan memainkan peran penting dalam memahami kemampuan manusia untuk berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Berbagai macam teori kecerdasan seperti teori EQ, kecerdasan emosional EQ, dan kecerdasan spiritual SQ, dan multiple intelligence menunjukkan bahwa kecerdasan bukanlah satu dimensi, tapi terdiri dari banyak aspek mencakup kemampuan logika, bahasa, emosi, kreativitas, dan lainnya. Bagi pendidik, pemahaman mendalam tentang teori kecerdasan membantu mereka mengenali potensi unik siswa dan merancang strategi pembelajaran sesuai. Pemahaman ini juga berperan penting dalam meningkatkan motivasi siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, dan akhirnya akan menghasilkan pencapaian akademik yang emosional yang lebih baik. Baik, sekian materi yang dapat kami jelaskan. Kurang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.